Oke, ini hari kita mau ngebahas soal drama Kode Blue ya. Ya tadinya sih gua nggak mau ngebahas ya, karena gua pikir udah selesai. Tapi ternyata sekarang malah makin panas anjing, malah makin ngerembet-rembet juga, malah makin gila. Ya makanya gua persingkat aja karena gua pikir lu pada juga udah pada tahu ya. Jadi ada satu food reviewer yang namanya Kode Blue. Ya dia tuh suka kasih kritik-kritik gitu yang pedes-pedes. Dan itu followernya juga gede. Misalkan dia kritik apa jelek, misalnya atau ada orang message dia apa dia sampein itu brand langsung diserang abis-abisan, diserang pokoknya IG-nya babak belur lah. Nah, belum lama tuh dia ada kasus sama toko kue yang namanya Claremont. Itu juga terkenal toko kuenya. Jadi dibilang katanya dia tuh ngirimin kue-kue yang udah kadaluarsa ke panti asuhan. Dan dia speak up tuh si Kode Blue sampai ngamuk-ngamuk. Dan akhirnya netizen-netizen tuh semua banyak yang nyerang tuh IG-nya si Claremont. Padahal si Claremont sendiri juga udah klarifikasi, dibilang katanya kalau itu nggak bener, itu kerjaan mantan karyawannya yang dipecat gara-gara nyolong. Tapi itu netizen-netizen tuh follower-followernya dia nggak mau tahu gitu loh, tetap nyerang, dikata-katain IG-nya, sampai pakai kata-kata yang nggak pantas. Nah, akhirnya itu masalah ya sempet kayak hilang aja dari permukaan. Dan si Kode Blue masih terus lanjut tuh bikin postingan-postingan kayak begitu, kritik-kritik makanan, dan banyak juga brand-brand lain gitu loh yang kena masalah sama dia. Jadi bilang katanya nemu paku lah, nemu kecoa apa, ya banyak juga yang katanya via dia gitu loh buat nge-speak up ya. Nah, akhirnya si Claremont tuh buka suara gitu, di-spill chatnya, dikasih kalau dia tuh kalau kayak secara gak langsung meres si Claremont gitu loh. Dibilang katanya suruh jadiin dia konsultan yang fee-nya itu 600 juta, ya akhirnya didiskon 350 juta. Dan akhirnya orang-orang tuh netizen yang ngebaca ini tuh pada ngamuk. Dan banyak restoran-restoran lain tuh yang dulu pernah digituin sama dia, mereka juga speak up kalau mereka juga pernah diituin sama dia gitu loh, ditawarin. Sampai akhirnya ini masuk ke SSC politik, itu hacker di IG. Nah, dia tuh nge-spill tuh semuanya. Ya, mulai dari yang permasalahan bininya, terus chat-chat dia yang lain lah, semuanya dibongkar lah abis-abisan. Ya, pertama kali sih dia masih berantem sama SSC politik. Cuma akhirnya sampai dibongkar juga, sampai ada red card-nya juga. Itu, waduh, akhirnya dia nyerah juga. Sampai dia dikerjain sama SSC politik, disuruh joget-joget, disuruh teriak-teriak, MU, MU. Akhirnya dia mau juga, dia posting. Nah, akhirnya dia minta maaf juga ke si Claremont. Dan banyak video-video dia tuh yang dihapus-hapusin. Kecuali yang Claremont. Makanya gue bilang mungkin permintaan maaf dia tuh ke Claremont juga nggak tulus ya. Mungkin kesel juga. Jadi ada video dia bilang Claremont cari engagement lah, Claremont begini, nggak dihapus-hapusin. Ya mungkin gua rasa dendam juga lah, gara-gara Claremont nih berani speak up. Akhirnya orang-orang pada tahu, dibongkar semua, akhirnya jadi kebongkar semuanya. Nah, ini masalah juga sampai ke DPR juga ya, dibahas tuh di rapat DPR. Dan terakhir-terakhir kan dia lagi liburan ke Bali nih ya. Itu banyak netizen tuh yang masih ngata-ngatain dia. Akhirnya dia ada sempat bikin satu postingan ya kayak sarkas gitu. Jadi dia bilang katanya dia ada dapat message gitu orang katanya makanannya di restoran nemu apaan. Dia bikin postingan sarkas, dibilang katanya lapor aja katanya ke DPR atau ke netizen. Nah, ini akhirnya bikin orang-orang panas. Nah, dia kan belum lama nih di sana juga di-endorse ya sama Philadelphia Sushi di Bali. Orang taunya kenapa dia di-endorse karena dia bikin video katanya kalau dia tuh dikirimin sama Philadelphia Sushi. Orang-orang tuh langsung serang Philadelphia Sushi, komen-komennya dibilang katanya mau dikata-katain katanya ngapain pakai ini bermasalah. Wah, parah brand lu katanya pakai orang bermasalah. Sampai akhirnya mereka juga bikin seruan-seruan nih, misalnya ada brand-brand apa gitu yang di-endorse sama si Kode Blue gitu, yang bisa setelah ada ini masalah gitu katanya. Ya katanya suruh boykot aja katanya, karena berarti brand itu setuju gitu sama orang-orang yang kayak begini. Ya kalau gue bilang sih yang soal dia sarkas ya, itu lebih kayak ke arahnya kayak pengalihan masalah gitu loh, ngaburin masalah. Jadi bukannya masalah orang nggak boleh kritik atau orang nggak boleh ngomong apa-apa, tapi kan nih yang dijadiin masalah tuh ya lu secara gak langsung kayak pengen meres restoran gitu loh. Jadi bukannya lu kayak ngaburin gitu loh. Orang sekarang kayak nggak boleh ngomong kritik. Ya biar simpelnya aja lah. Ya kayak kasusnya zaman dulu tuh. Dia sama Amit Sunter.
Ya itu kan waktu itu restoran nih nggak ada masalah, fine-fine aja. Mendadak abis ya dia kritik jelek gitu, review jelek, akhirnya tuh restoran sepi sampai tuh karyawan-karyawan nih sisa berapa biji. Untung aja kan ditolongin sama reviewer-reviewer yang lain tuh, akhirnya tuh restoran bisa hidup lagi, bisa rame lagi. Ya follower-followernya juga sih kalau gue bilang pada gila-gila. Lu bayangin nih, misalnya ada kejadian kayak begitu ya, itu IG-nya tuh langsung diserang tuh kadang ya. Sampai IG-nya hilang anjing di report. Itu tuh kalau gue bilang segila itu follower-followernya dia. Ya gue bilang sih follower-followernya juga tai-tai. Ya kayak waktu itu kan itu sampai sepi begitu ya. Dibilang katanya kalau emang sepi bangkrut ya berarti emang restoran lu sampah. Terus begitu rame lagi sama reviewer-reviewer yang lain dibikin naik lagi dibilang katanya tuh kan rame berkat Kode Blue. Ya kok gue bilang follower-followernya tuh toxic. Ya misalnya emang influencernya toxic ya follower-followernya gue bilang ya setipe lah kayak begitu. Ntar juga sama orang-orang nih misalnya yang nge-follow dia karena apa gitu. Karena ngelihat perkembangannya oh pada begini-begini gaya-gaya ikut-ikut begitu. Ya misalnya dia ngomong apa tuh langsung dah dikit-dikit diserang, diserbu orang-orang gitu. Ya setipe lah kalau gue bilang ya follower-follower sama itu-itunya. Ya makanya gimana orang nggak mau tergiur gitu loh buat ngelakuin yang aneh-aneh. Ya followernya itu sedemikian kayak fanatik gitu. Misalnya dia ngomong apa dikit-dikit langsung dihajar. Sampai kalau lihat ya brand-brand itu kayak pada nggak berani sama dia. Ya misalkan mereka coba ngebela diri itu langsung dihajar lagi abis-abisan. Jadi mereka nggak ada yang berani buka suara. Ya, ini bagus aja ada yang berani buka suara si Claremont dan akhirnya muncul gitu loh ke permukaan. Ternyata banyak korban-korban lain yang kayak begini gitu loh. Kira netizen kan jadi pada ngelawan gitu loh. Jadi wajar aja kalau menurut gue sekarang nih nongol restoran-restoran ngeboikot dia atau itu orang-orang pada bilang katanya brand-brand yang nggak endorse dia disuruh diboykot itu wajar karena orang muak. Karena kan sekarang jualan juga nggak gampang, ditambah lagi ya begini-begini gitu loh. Ya misalnya mereka ngelihat ada orang lain, teman atau saudara diginiin gitu sama dia gitu, usaha bangkrut. Ya ngomong kasarnya ya begini loh, lu punya usaha mulai dari nol, fine-fine aja. Terus mendadak datang gitu dikasih review jelek, akhirnya jadi sepi mau bangkrut. Terus waktu orang datang dibilang katanya, ya lu kalau mau sini deh, gue bantuin gitu, gue jadi konsultan, bayar gue sekian gini. Kalau lu gak ada duit, ya udah lu pasrah aja terima bangkrut. Kesel gak? Iya pasti semua orang kesel aja. Ya menurut gue sih wajar-wajar aja. Jadinya bukannya karena ya orang gak boleh kritik atau apa. Itu kayak kalau menurut gue udah kayak pengalihan masalah ya. Oke sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.